sediakan bagiku, ku diangkat dan dimuliakan. Bagi Tuhan, Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku, ku diangkat dan dipulihkannya. Hallelujah. Father, we thank you for this moment. Bapa, kami bersyukur untuk saat ini. We have come before your presence again Kami datang di hadapan-Mu kembali Tuhan, to give you praise untuk memuji-Mu and worship you dan menyembah-Mu and hear your word. dan mendengarkan kebenaran-Mu. Father, you use me to speak your word. Bapa, pakai aku untuk memperkatakan firman-Mu Tuhan. Open each and everyone's heart Buka setiap hati kami to receive the word untuk menerima perkataan-Mu as your word sebagai perkataan-Mu, and not my own word. bukan perkataanku sendiri. Use the word Pakai firman ini to bless our life. untuk memberkati hidup kami. As we hear your word today, Saat kami mendengarkan firman-Mu saat ini, it will bring a change in our life. akan membawa perubahan di dalam hati kami. In the name of Jesus. Di dalam nama Yesus. Hallelujah. Haleluya. Amen. Amin. Shalom. Shalom. Silakan duduk saudara. Sit. The message. Oke, silakan buka slide. Slide tolong dibuka. So the message says, ketika badai datang. Pesannya berkata ketika badai datang. When storm comes. Ketika badai datang. So in everybody's life, Jadi di dalam setiap kehidupan manusia there is a storm. pasti ada badai. So the difference Jadi perbedaan is how you handle it. adalah bagaimana caranya kita mengatasi badai itu. So when storm comes, how do you handle it? Ketika badai datang, bagaimana caranya saudara mengatasinya? We go to the Bible and see how Peter handled the storm. Mari kita lihat Alkitab dan melihat bagaimana caranya Petrus mengatasi badai. Matius 14:22 to 33. Matius 14 ayat 22 sampai 33. We read together. Kita baca bersama-sama. Mari kita bangkit berdiri, kita baca ayat 22 sampai 24. Yeah, together. We read together. Dengan perikop Yesus berjalan di atas air. Mari kita baca bersama-sama 2 ayat. Sesudah itu Yesus memerintahkan murid-muridnya naik ke perahu dan mendahuluinya ke seberang. Sementara itu ia menyuruh orang-orang banyak. Dan setelah orang banyak itu disuruhnya pulang, Yesus naik ke atas bukit untuk berdoa seorang diri. Ketika hari sudah malam, ia sendirian di situ. Perahu murid-muridnya sudah beberapa mil jauhnya dari pantai dan diombang-ambingkan gelombang karena angin sangka. Kira-kira jam 3 malam, datanglah Yesus kepada mereka berjalan di atas air. Ketika murid-muridnya melihat dia berjalan di atas air, mereka terkejut dan berseru, "Itu hantu!" Lalu berteriak-teriak karena takut. Tapi Yesus berkata kepada mereka, "Tenanglah, aku ini, jangan takut." Lalu Petrus berseru dan menjawab dia, "Tuhan, apabila Engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air." Kata Yesus, "Datanglah." Maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Tapi ketika dirasanya tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam, lalu berteriak, "Tuhan, tolonglah aku." Segera Yesus mengulurkan tangannya, memegang dia dan berkata, "Hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang?" Lalu mereka naik ke perahu dan angin pun redalah. Dan orang-orang yang ada di perahu menyembah dia. Katanya, "Sesungguhnya engkau anak Allah." Hallelujah. Haleluya. Silakan. So
wave, the storm came. Jadi badai datang, Then the disciples of Jesus were in the boat. dan murid-murid Yesus ada di dalam perahu. The storm came. Badai kemudian datang. So in the night, Jesus know that there is a problem among his disciples. Jadi Yesus mengetahui bahwa ada masalah di antara murid-muridnya. So he went to see them. Jadi Yesus datang untuk menemui mereka. Then he decided to walk on top of the sea. Dan dia memutuskan untuk berjalan di atas air. So when the people saw Jesus, Ketika murid-muridnya melihat Yesus, they were afraid. mereka takut. So the problem, the situation now, they are facing storm. They now see a spirit. So their fear now becomes two. Jadi situasinya adalah seperti ini sekarang. Mereka sedang menghadapi badai dan kemudian mereka melihat ada roh. Jadi mereka ada dua ketakutan yang saat itu mereka hadapi. So they are afraid of storm. They are afraid of the Holy Spirit. Jadi mereka takut akan badai, mereka takut akan roh. Jesus said, no, it's me. Yesus berkata bahwa tidak, ini aku. Peter didn't believe. Petrus tidak percaya. He said, if it's you, tell me to come. Petrus berkata, kalau itu engkau, biarlah saya datang ke situ. Jesus said, come. Yesus berkata, datanglah. Then Peter stepped into the water. Lalu Petrus turun ke air. He forget that Jesus told him to come. Peter forgets that Jesus. Petrus lupa bahwa Yesuslah yang menyuruh dia untuk datang. He forgot to look at Jesus. Dia lupa untuk melihat He Yesus. looked at the storm Dia lihat badainya and he sank. dan kemudian dia pun tenggelam. Because Jesus, who told him to come, Karena Yesus yang menyuruhnya datang is waiting for him to embrace him. adalah sedang menunggu dia untuk memeluk dia. Peter quickly forgot that Jesus told him to come. Petrus cepat lupa bahwa Yesus yang menyuruhnya untuk He datang. looked at the storm. Dia melihat badainya, He was afraid. dia takut. Because of the afraid, Karena dia takut, he failed. His faith dropped. maka imannya kemudian menjadi jatuh. Then he began to sink. Dan dia mulai tenggelam. Then when he began to sink, Dan ketika dia mulai tenggelam, he shouted, Jesus, save me. dia berteriak, Yesus selamatkan aku. Because he forgot that Jesus could tell him to come. Karena dia lupa bahwa Yesuslah yang menyuruh dia untuk datang. But when the problem comes, Dan ketika masalah itu datang, he remembered Jesus. dia ingat kepada So Yesus he called Jesus, save me. dan dia panggil, Yesus selamatkan aku. Jesus said, I'm here, you are saved. Yesus berkata, aku di sini, kau selamat. Brethren, Saudara, this storm badai ini is every day in our life. adalah kejadian sehari-hari di dalam hidup kita. Next slide. The storm can be one when your wife or your husband divorce you. Badainya bisa seperti ini, saudara. Yang pertama, ketika suami atau istri saudara menceraikan saudara. Or when the husband and wife they are not at peace, every day quarrel. Atau suami istri mereka tidak ada di dalam kedamaian, mereka selalu bertengkar. It's badai. Itu adalah badai. Saudara. When you are going to financial problems, your money kurang. Ketika saudara mengalami masalah keuangan, uang saudara kurang. Where you want to borrow, you don't see any person to borrow for you. Ketika saudara mau meminjam, saudara nggak melihat ada satu orang pun yang bisa meminjamkan kepada saudara. So many problems to solve with money, Banyak masalah yang harus diselesaikan dengan uang, but there's no money to solve it. tapi tidak ada uang untuk menyelesaikannya. This is a storm. Ini adalah badai. Saudara. If you are going a legal, maybe you have a problem in the court, Mungkin saudara memiliki masalah di pengadilan, or saudara. people took you to court. Atau ada orang yang membawa saudara ke pengadilan. Maybe you are going to face jail time. Mungkin saudara sedang menghadapi hukuman di dalam penjara, saudara. That is a storm. Itu adalah badai. When you have a health problem, when you are sick, Kalau saudara sedang sakit kepala misalnya, it might be cancer, atau mungkin kanker, it might be diabetes, mungkin diabetes, or anything, atau apapun, sickness, atau penyakit apapun, is a storm. itu adalah badai, saudara. Then when you lost somebody you love so much, Dan ketika saudara kehilangan seseorang yang saudara cintai, it's a storm. itu adalah badai. Then when you have stubborn children, Ketika saudara memiliki anak-anak yang keras kepala, when you tell your children to do something, instead of they do the opposite to annoy you. ketika saudara memiliki anak dan saudara mengatakan kepada anakmu